Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Yang kami hormati serta kami muliakan segenap pengurus, jajaran pengurus beserta jamaah Masjid Raya, orang tua kami, ayahanda, ibunda kami, bapak, ibu, saudara-saudari kami, adik-adik kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam rangkaian 15 malam qiyam Ramadan kita, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 14 hari siang Ramadan kita. Kita sudah masuk di 15 Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan siang Ramadan 14 hari dan qiyam Ramadan pada malam yang ke-15 ini, mudah-mudahan seluruh amalia kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesempatan untuk mendapatkan puasa Ramadan, bulan Ramadan sampai dengan akhir Ramadan 1446 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tercurah kepada keluarga, para sahabatnya, kepada seluruh pengikutnya, termasuk yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirat, sholihin saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kami diminta untuk menyampaikan judul puasa sebagai sarana untuk mengendalikan hawa nafsu. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya hawa nafsu, kemudian Allah memanggil hawa nafsu, sembari Allah bertanya kepada hawa nafsu. Yang Allah tanyakan, siapa aku dan siapa engkau? Maka pada saat itu hawa nafsu langsung mengatakan, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Pada saat itu hawa nafsu tidak mengakui bahwa Allah itu sebagai Rabbnya. Maka pada saat itu hawa nafsu langsung Allah bakar di dalam neraka, lama dibakar. Kemudian ketika sudah diambil, ditanya lagi, siapa aku dan siapa engkau? Jawabannya masih, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Jadi nafsu ini kecenderungannya susah diatur. Singkat cerita, akhirnya kata Allah, tidak usah kasih dia makan dan minum, disuruh puasa. Akhirnya hawa nafsu puasa, tidak diberikan yang namanya makan dan minum. Maka ketika selesai daripada dia diberi ujian berupa puasa, ditanya kembali, siapa aku dan siapa engkau? Maka ketika itu hawa nafsu langsung menjawab, engkau adalah Allah Rabbku dan aku adalah hambamu. Masyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini punya hawa nafsu, yang mana kalau hawa nafsu itu diperturutkan, maka dia bisa lebih luas dibanding dengan binatang. Bahkan yang namanya puasa yang lebih kurang 14 jam, kita mengendalikan hawa nafsu, kita bisa menahan lapar, haus, dahaga. Tapi sebenarnya ujian yang paling berat ketika kita melakukan amal ibadah, innamal a'malu bil khawatim. Amal ibadah itu bergantung di ujung dari amal ibadah itu. Kita 14 jam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tahan, nahankan lapar, haus, dahaga. Tapi begitu sudah masuk 5 menit sebelum buka, ketika sebelum azan maghrib, disitulah sebenarnya ujian kita yang paling berat. Tahan kita, nahan lapar, haus, mengendalikan hawa nafsu. Berapa banyak ketika sudah ngadepi bukuan, rasanya galau-galau nak dimakan, dikumpulkan segala bukuan itu di depan matanya, kalau baca seluruhnya bakal diembatnya.
es jeruk, es teh manis, es cincau, es dawet, segala es dikumpulkannya. Pempek, laksa, teh uang, makanan ado galo, nafsunya kepengen galo. Tapi begitulah ujian yang paling berat. Bagaimana dia di ujung-ujung bisa dia mengendalikan itu. Padahal apa dari pelajaran puasa yang kita dapatkan, berapa banyak kita kumpulkan segala yang kita kepengen, segala apa yang kita kepengen puaskan hawa nafsu ini. Tapi pelajaran ketika kita berbuka puasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika sudah masuk segelas air, kemudian beberapa buah makan dan mungkin beberapa buah kurma masuk ke dalam lambung kita, maka pada saat itu ternyata apa? Ternyata keinginan-keinginan yang banyak, kepengenan-kepengenan yang sudah kita kumpulkan, ternyata apa Bapak Ibu? Ujung-ujungnya terpuaskan dengan sesuatu yang sedikit, terpuaskan dengan segelas air, terpuaskan dengan beberapa buah makanan yang ujung-ujungnya yang tadi kita kepengen, pada akhirnya juga kita tidak akan sanggup untuk memakannya. Itulah hawa nafsu. Lebih kurang 30 hari kita dianjurkan oleh Allah untuk menahan hawa nafsu ini. Karena sebaiknya nafsu ini kita kendalikan. Kita mesti mengendalikan dengan akal dan dengan hati kita, supaya apa? Jangan sampai kita memperturutkannya untuk sesuatu yang berlebih-lebihan. Memang makan dan minuman itu halal dari duit yang kita cari, dari pencarian kita, punya kita niat. Tapi ketika kita memperturutkan berlebih-lebihan dengan makanan itu, berlebih-lebihan kita memperturutkan hawa nafsu. Bahkan ketika syariat mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, yang namanya kehidupan ini, makan dan minum itu Rasul sudah ngatur. Lambung sepertiga diisi makanan, sepertiganya diisi air, dan sepertiganya diisi udara. Tapi oleh karena nafsunya kepengen menghabiskan makanan itu, kadang tidak disisakan lagi untuk udara, yang pada akhirnya sudah dia berbuka sambil sholat tarawih mulutnya mangap terus. Ngapo? Karena dakati udara yang sempat tertampung di lambungnya. Ingat Bapak Ibu, manusia lebih jahat dari binatang kalau dia memperturutkan hawa nafsunya. Kadang dengan nafsunya dia dapat capek datang lagi, mana punya dia, mana punya wong, mana yang halal, mana yang haram, halal haram hatta hakmu hakku hoji. Dan lagi hanyalah tujuan, tidak hati kau lagi. Apa maknanya? Dalam kehidupan ini puasa mengajarkan kita untuk kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka tenangkan nafsu kita, maka tenangkan keinginan kita. Jangan sampai kita memperturutkannya untuk sesuatu dan usahakan dengan yang haram, Pak. Bahkan seseorang yang akan selamat dalam hidupnya, maka dengan sesuatu yang halal pun dia mesti berhati-hati. Kenapa? Jangan sampai dengan yang halal dia berlebih-lebihan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Duhai nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu, masuklah kepada surgaku. Dengan cara apa? Radiyatan mardiyah. Kita ridho dengan Allah dan Allah ridho dengan kita. Disitulah pertarungan kita dengan yang namanya hawa nafsu. Yuk sama-sama di bulan suci Ramadan ini kita kendalikan. Jangan sampai kita memperturutkan hawa nafsu yang buruk. Kalau kita ada nafsu keinginan untuk banyak-banyak beribadah, baik, tapi terlalu berlebihan sehingga menganggap dirinya paling hebat dalam ibadah, juga sesuatu nafsu yang buruk. Maka ibadah itu yang paling penting bukan banyaknya ibadah, tapi yang paling penting istiqomah dan ikhlasnya kita melaksanakan ibadah. Tadi ketika ada yang lewat kiri kanan ke Bapak Ibu, maka yang paling baik itu bukan yang paling besar masukkan duit. Yang paling baik meskipun masukkan 1000,
tapi dia masukkannya betul-betul ikhlas karena Allah. Saking ikhlasnya dia masukkan itu. Lihat lagu yang masukkan duit 1000-an itu biasanya ditutupi. Tidak ada lagu lain tahu dia masukkan di situ. Itulah tanda dia dan kepengen sedekahnya di uang. Tapi kalau yang namanya memasukkan 100.000 mungkin ada, tapi jangan pernah kita melihat nilainya. Kadang ada uang masukkan duit 1000 itu, ternyata di dalamnya sudah diolopin duit yang warna merah 100.000. Oleh karena apa? Oleh karena dia udah kepengen sedekahnya dilihat. Makanya jangan pernah ngatur. Sebab ada uang kalau masukkan duit, uang di sebelahnya itu dingoi berapa? Dia masukkan ini, akhirnya uang itu masukkan 1000 di kantong mulu, 1000 lagi. Gak usah dijingoi. Biarlah, yakinlah, biarlah Allah. Kalau yang namanya amal ini kita tidak bisa menunjukkan puasa adalah amal rahasia. Kita tidak pernah tahu uang itu puasa atau tidak. Makanya kalau ada uang tidak puasa, jangan dulu kamu comel ngomong bu ya, jangan kamu katoi. Dia orang tua Pak Ustaz, mungkin dia sakit. Nah, kalau dia tidak puasa, tapi dia sehat Pak Ustaz, mungkin dia gilo. Karena orang sakit dengan orang gilo memang tidak boleh puasa. Sudahlah baik sangko ya, tidak usah dikatui. Karena semuanya itu adalah jangan sampai kita turut ke hawa nafsu kita, merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Dah itu baik. Mudah-mudahan kendalikan hawa nafsu kita. Yang paling penting jangan berlebih-lebihan di dalam kehidupan ini, meskipun dengan sesuatu yang halal di dalam kehidupan kita. Orang yang akan selamat bukan baik dia menghindari yang haram, tapi dengan yang halal pun dia akan hati-hati ketika dia memasukkan ke dalam tubuhnya. Demikianlah, kalau panjang pendeklah dewe, kalau pendek panjang kalau dewe. Kalau ada salah ibu, Ustaz mohon maaf ya. Kalau ada omongan kami yang nyinggung, sekali lagi Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan puasa kita yang sudah 14 hari dan qiyam Ramadan kita malam ke-15 ini adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.